Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Harapan saya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Saat ini kita akan kembali merenungkan Allah. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sungguh baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Penjagaanmu, pemeliharaanmu, pertolonganmu, perlindunganmu selalu sempurna dalam hidup kami. Soalnya kami terus rindu untuk bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu, agar supaya kami boleh hidup menyenangkan Engkau, karena kami tidak dapat membalas akan kebaikan Tuhan. Hanya kami terus berjuang untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur, dan kami akan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Allah saat ini kita akan bacakan di dalam kitab Ester pasal yang keempat ayat yang ke-16. Berbunyi demikian: Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap kita bila ada seseorang yang telah bersekolah tinggi dan menempuh studi di luar negeri, tetapi rela meninggalkan kenyamanan dan karirnya di perusahaan besar dengan gaji tinggi demi mengasihi dan mengajar sesamanya di daerah pedalaman yang terbatas dan berbahaya? Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ester telah menjadi ratu dan hidup dalam kenyamanan di istana. Ia dilayani begitu rupa oleh pelayan yang begitu banyak. Saat menghadapi pergumulan berat, ketika ia dihadapkan pada pilihan sulit, yaitu tetap hidup dalam kenyamanan tetapi bangsanya binasa, atau menyelamatkan bangsanya tetapi ia beresiko menghadapi kematian. Ketika diingatkan oleh Mordekai, Ester sadar dan meminta dukungan saudara sebangsanya untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Pernyataannya, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini adalah sikap yang luar biasa yang menunjukkan keberanian Ester untuk kehilangan kenyamanan, bahkan mengorbankan diri. Ia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, yang pada akhirnya Tuhan turut bekerja sehingga Raja berkenan ketika Ester menghadap dan memberi Ester kesempatan untuk menyampaikan keinginannya dan membela bangsanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan kenyamanan, bahkan hanya sekedar berada pada risiko kehilangan kenyamanan, adalah hal yang menakutkan bagi banyak orang. Untuk sekedar menolong sesama yang kesulitan atau diperlakukan tidak adil, tidak banyak orang yang berani karena berisiko kehilangan waktu, tenaga, uang, atau kesenangan sendiri. Marilah kita belajar berani berkorban bagi sesama, mulai dari hal-hal kecil. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan kesanggupan bagi kita. Kita harus berani dan mau berkorban, karena Tuhan telah lebih dulu berkorban bagi kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena
Saat ini kembali kami boleh merenungkan firman Allah yang mengajar kami agar supaya dalam hidup ini, dalam kami menolong dan membantu orang-orang yang kami kasihi, kami harus belajar untuk rela berkorban, karena Engkau juga sudah berkorban karena kasih-Mu bagi kami. Itu sebabnya kami belajar untuk jadi sama seperti Engkau, mau berkorban demi orang-orang yang kami kasihi. Tanamkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk mempraktekannya, agar supaya kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.